Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Dan selamat datang kembali semuanya di YouTube Dunia Coding. Nah, ini adalah episode selanjutnya dari episode yang kemarin ya, tentang pembahasan belajar pemrograman C++. Jadi, karena kita di episode terbaru ini bakal belajar yang namanya pemrograman dasar dari C++. Jadi sebelum kita belajar nih, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita tahu dulu nih apa itu yang namanya C++. Nah, apa itu C++? Jadi nih teman-teman yang baru mulai belajar pemrograman C++. Jadi, C++ itu sebenarnya adalah sebuah bahasa pemrograman ya, yang dibuat oleh yang namanya itu Bjorn Stroustrup. Seperti simbolnya aja ya. C++ ini adalah sebuah bahasa pemrograman, dan seperti di logonya ada simbol plus di sini. Berarti C++ ini adalah C increment gitu. Kan plus ini artinya increment. Jadi sebenarnya teman-teman, C++ ini adalah bahasa pemrograman ya, bisa dibilang sama seperti bahasa pemrograman C++, tapi memiliki fitur yang lebih banyak daripada C. Jadi bahasa C++ ini adalah bisa dibilang adiknya dari bahasa C itu. Terus apa bedanya bahasa C sama bahasa C++? Nah, jadi teman-teman, bedanya bahasa C dan bahasa C++ adalah ya seperti bahasa C sebenarnya seperti biasa ya, dia adalah bahasa pemrograman. Dan bahasa C++ adalah nextnya dari bahasa C. Bisa dibilang semua bahasa C semuanya ditingkatin, ditambahin fitur baru, pokoknya ditambahin fitur-fitur baru lah. Maka jadilah bahasa C++ gitu. Jadi C++ itu adalah bahasa C yang di plus gitu. Jadi C++ adalah bahasa pemrograman yang dasarnya itu dari bahasa C, tapi ditambahin fitur plus gitu. Jadilah bahasa pemrograman C++ gitu teman-teman. Terus ada lagi nih yang namanya C# gitu. Terus apa bedanya dari ketiganya gitu kan? Tadi kan kita udah tahu nih bedanya dari bahasa pemrograman C dan C++. Terus apa bedanya bahasa pemrograman C++ dengan C#? Nah, sebenarnya ada banyak perbedaan sih antara bahasa C++ dengan C#. Kalau bahasa C++ itu sebenarnya bahasanya lebih mirip ke bahasa C, cuman karena ada penambahan fiturnya doang. Tapi bahasa C# ini bisa dibilang dia miripnya bukan ke C, tapi lebih mirip ke bahasa pemrograman Java. Atau biasanya sih orang-orang bilangnya itu C# itu apa ya, cuman copy paste-nya dari Java gitu. Dan bisa dibilang juga kan bahasa C++ ini adalah bahasa pemrograman natif. Jadi bisa dibilang bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang pengoperasiannya atau pemrosesannya itu lebih cepat dan paling cepat dibandingkan dengan bahasa bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah apa itu C++, teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa itu bahasa pemrograman C++, kita harus tahu nih bagaimana sejarah dari bahasa pemrograman ini. Jadi sejarahnya sebenarnya pada tahun 1979 itu C++ ini bisa dibilang sudah dibuat gitu. Jadi ada seorang ilmuwan gitu, ilmuwan komputer lah asal Denmark, dan namanya itu Bjorn Stroustrup ini nih. Orang ini dia adalah seorang yang membuat
atau pembuat dari bahasa pemrograman C++, dan dibuat pada tahun 1979. Nah, dia ini bekerja di perusahaan yang namanya itu AT dan T-Bell Labs, dibilang kayak gitu. Nah, terus sebenarnya kan bahasa pemrograman ini dibuat pada tahun 1979, tapi bahasa itu belum sempurna, teman-teman. Jadi bahasa itu terus dipersempurnakan sampai pada tahun 1998 itu keluarlah bahasa pemrograman C++ yang bisa dipakai oleh semua umat manusia gitu. Dan C++ itu punya banyak versi, teman-teman. Dari versi pertama yaitu C++ 98 karena dirilisnya pada tahun 1998. Terus di tahun 2003 keluarlah C++ baru yaitu C++ 03, dan begitu seterusnya sampai di 2020 yang keluar bahasa pemrograman C++ 20. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, C++ ini bisa buat apa aja sih? Sebenarnya C++ ini bisa dibuat berbagai macam, bisa dibuat aplikasi dan segala macamnya. Malah di C++ ini ada yang bisa dibilang OOP-nya gitu, Object Oriented Programmer. Programming ya. Nah, itulah pokoknya, teman-teman. Nah, kita bisa buat apa aja nih dengan menggunakan program bahasa pemrograman C++? Sebenarnya banyak. Ada beberapa aplikasi nih yang dibuat oleh bahasa pemrograman C++. Di antaranya, kalau misalkan teman-teman gunain Linux, Inkspace ini sebenarnya dibuat oleh bahasa pemrograman C++. Terus ada lagi nih Photoshop. Nah, Photoshop yang sering kita pakai itu sebenarnya juga dibuat dengan bahasa pemrograman C++. Dan Adobe Illustrator, bahasa gue beribad sekali. Illustrator itu dibuat juga, teman-teman, dengan bahasa pemrograman C++. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman C++ ini bisa digunakan untuk membuat banyak sekali gitu loh. Keren kan? Nah, ya itu bisa dibilang sejarah dari bahasa pemrograman C++. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih apa itu C++, siapa pembuatnya, bagaimana sejarahnya, dan aplikasi apa aja bisa dibuat dengan C++. Di next video kita akan belajar apa yang harus dipersiapkan jika kita ingin mengoding bahasa pemrograman C++. Dan itu akan ada di episode selanjutnya ya. Jadi teman-teman, tetap stay tune terus ya di dunia coding. Dan mungkin sekian untuk episode yang sekarang. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam coding.